wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmatnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda teladan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu ajang perlombaan bagi kita, di mana kita bisa berburu pahala, karena di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan banyak diskon pahala yang bisa kita buru kayak gitu ya. Kita bisa berburu di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kita bisa menggunakan bulan suci Ramadan ini menjadi setiap langkah yang kita lakukan ini bernilai pahala. Kita memperbanyak ibadah. Jadi jangan sampai kita ada waktu luang yang kita sia-siakan di bulan suci Ramadan ini yang tidak bisa menimbulkan, yang tidak bisa memberikan pahala bagi kita. Kita bisa menggunakan waktu ini dengan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat-sholat sunnah, dan berinteraksi dengan orang lain, bermuamalah kepada orang lain. Kita bisa memberikan, melaksanakan kebaikan kayak gitu ya, agenda-agenda kebaikan dengan orang lain. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kalau dulu kita berinteraksi hanya dengan teman kita di dunia nyata, tetapi sekarang kita diberikan tantangan kayak gitu ya, dengan adanya gadget ini kita berinteraksi dengan orang lain di dunia maya. Jadi di dunia maya dan di dunia nyata kayak gitu ya, kita berinteraksi dengan orang lain. Kita punya media sosial, ada Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. TikTok dan sebagainya kayak gitu ya. Dimana di situ kita punya follower, punya teman di media sosial kita. Nah, apakah dengan media sosial tersebut bisa memberikan kita pahala atau memberikan kita dosa? Jadi ada dua pilihan ketika kita berinteraksi di media sosial ya. Apakah media sosial tersebut memberikan pahala jariah bagi kita atau dosa jariah bagi kita? Di mana itu tergantung kepada orang yang memiliki media sosial tersebut. Apakah dia akan bijak dalam memilih setiap yang diucapkan kayak gitu ya di media sosial, ataupun yang diketik kayak gitu ya di media sosial. Di mana apa-apa yang di-share itu apakah akan menimbulkan kemaslahatan atau kemadharatan. Jadi jangan sampai kayak gitu ya, kita sebagai seorang muslim, kita punya media sosial, tetapi media sosial tersebut kita tidak manfaatkan untuk memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Jadi kita harus menggunakan hal tersebut itu, media sosial tersebut untuk menjadikan kita melakukan hal-hal positif. Jangan sampai kita melakukan hal-hal negatif di media sosial ini. Jangan sampai kita men-share sesuatu yang negatif sehingga menimbulkan permusuhan kepada orang lain kayak gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pilih ketika kita berinteraksi dengan orang lain di dunia maya. Jadi kan kita harus bijak ya dalam berinteraksi di media sosial. Nah, beberapa hal yang harus kita lakukan adalah, yang pertama itu adalah kita harus saring sebelum sharing. Jangan sampai kita tidak memilih apa-apa yang akan kita sampaikan di media sosial, karena akan berdampak fatal kayak gitu ya. Apalagi jejak media sosial itu lebih lama kayak gitu ya daripada jejak dunia nyata. Semua yang kita lakukan bisa terekam di media sosial kayak gitu ya. Bahkan yang beberapa tahun ke belakang bisa muncul kembali apa yang kita sampaikan di media sosial. Misalkan kita men-share status kayak gitu ya, atau kita membuat baik itu secara tulisan ataupun lisan di media sosial. Jangan sampai tulisan atau lisan yang kita secara lisan kayak gitu ya, video yang kita share di media sosial itu menjadi salah satu hal yang negatif, yang akhirnya di situ memberikan dampak yang negatif kepada orang lain. Orang lain meniru apa yang kita sampaikan, akhirnya kita kecipratan tuh dosa dari yang kita sampaikan.
Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi kita harus menjaga lisan kita kayak gitu ya. Bukan hanya menjaga di dunia maya saja, tetapi di dunia nyata pun kayak gitu ya, kita harus menjaga. Nah, apalagi ketika bulan suci Ramadan ini. Jadi bukan hanya kita menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, tetapi kita juga harus menjaga lisan kita. Jangan sampai kita capek-capek berpuasa, kita menahan haus, menahan lapar dari mulai subuh sampai dengan maghrib kayak gitu ya. Tetapi pahala berpuasa kita luntur akibat dari apa yang kita lakukan. Misalkan tadi karena kita tidak menyadari jari yang kita gunakan, jempol yang kita gunakan itu mengetik hal-hal yang negatif, akhirnya menimbulkan orang lain itu merasa tidak nyaman kayak gitu ya, terus menimbulkan kezoliman kepada orang lain, akhirnya kita kecipratan dosa dan yang akan menimbulkan terhadap apa namanya lunturnya pahala puasa kita. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, maka kita harus sama-sama kayak gitu ya, menjaga lisan kita baik secara nyata maupun di dunia maya ya. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai apa-apa yang kita sampaikan bisa menimbulkan kemazorotan kepada orang lain. Apalagi kayak gitu ya di bulan suci Ramadan. Kita sama-sama berburu pahala di bulan suci Ramadan. Apa yang kita lakukan baik di dunia maya ataupun di dunia nyata ini, mudah-mudahan kita bisa menggunakannya untuk berburu pahala ya, untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sama-sama berintrospeksi diri. Jadi bukan saya menyampaikan karena memang saya yang benar, tetapi saya belajar, saya sama-sama belajar kayak gitu ya, bagaimana kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.